Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pembelajar Indonesia. Salam kenal, saya Ali Ridho Barakbah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan arahan terkait dengan pengenalan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita awali dari definisi intelligence, ya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan itu? Jadi intelijen itu merupakan suatu kata-kata yang bersifat general yang memayungi ya segala macam kelebihan dari manusia untuk bisa melakukan sesuatu, problem solving, ya, memberikan reasoning, memberikan ide-ide, mengkompilasi ya jalan keluar, ya, memberikan alternatif, ya, dan sebagainya. Kemampuan-kemampuan itu ya berawal ya dari satu kata yang terkait dengan intelligence, kecerdasan. Kalau kita melihat kecerdasan buatan, ya itu ada 4 hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah kecerdasan itu terkait dengan bagaimana membangun suatu sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun sistem yang dapat bertindak atau berbuat seperti manusia. Sedangkan yang ketiga terkait bagaimana berpikirnya, tapi berpikir yang rasional, yang dapat diterima ya dengan rasional. Yang keempat adalah melakukan sesuatu, tapi ya, pekerjaan yang dilakukan harus bisa ditakar secara rasional. Ya, ada penimbang dalam bentuk presisi dan error. Kalau kita melihat histori sejarah dari AI, kecerdasan buatan diawali dari tahun 1940-an, di mana saat itu mulai diperkenalkan bagaimana memodelkan saraf manusia dalam bentuk pemodelan yang sederhana. Ya. Kemudian berkembang di 1950-an ya dengan satu mesin yang dapat ya mewakili atau bertindak seakan-akan sebagai seorang manusia ya dalam bentuk suatu permainan. Kemudian ya tahun 1956 barulah diperkenalkan secara resmi terminologi artificial intelligence ya di dalam suatu conference yang dinamakan dengan Dartmouth ya. Barulah ya saat itu bidang AI kecerdasan buatan ini ramai diperbincangkan oleh para researcher ya, dan keluarlah berbagai macam aplikasi yang terkait dengan artificial intelligence sampai tahun 70-an. Kemudian ya menginjak ke tahun 70-an, 80-an ya mulailah berkembang bagaimana untuk bisa melakukan learning pada suatu mesin ya. Sehingga saat itu banyak sekali penemuan-penemuan algoritma teknik yang terkait dengan proses learning ya. Sampai ya tahun 2000-an sampai sekarang kita mengenal ya dengan teknologi deep learning ya. Nah, sekarang kita melihat ya 4 tipe ya dari kecerdasan buatan yang tadi saya singgung di awal. Kita lihat yang pertama, sistem yang dapat berpikir seperti manusia ya. Manusia ketika melakukan sesuatu, berpikir sesuatu pasti dalam tataran ya dalam bentuk yang rasional dan irasional ya. Dalam bentuk ya lebih banyak didominasi oleh sesuatu yang abstrak ya. Nah, aliran yang pertama ini ya sistem yang dapat berpikir seperti manusia ini lebih banyak didominasi oleh hal-hal yang bersifat abstrak ya, yang tidak bisa terukur, yang tidak bisa diukur dengan presisi dan error, tapi yang bisa diukur dengan preferensi, comfortability, kenyamanannya. Demikian pembelajar muda ya, kita belajar mengenal tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Tentunya materi ini tidak berhenti sampai di sini ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.